Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Mata di mana-mana, mata apabila zakartahu fa anta muhibbun. Di mana-mana zakartahu engkau mengingatnya, mengingat Allah. Fa anta muhibbun, maka engkau adalah orang yang jatuh cinta. Fa idza sami'ta zikrahu laka, dan apabila kamu mendengar zikrahu, panggilannya, laka kepada kamu, fa anta, maka engkau adalah mahbubun, orang yang dicintai. Mata zakartahu bilisanika, di mana-mana engkau menyebutnya dengan lisan kamu, fa anta naibun, maka engkau adalah menjadi seorang pengikut yang setia. Fa iza zakartahu biqalbika fa anta salikun, maka apabila engkau menyebutnya biqalbika, melalui kolbu kamu, fa anta, maka engkau adalah salikun, seorang murid thariqah. Fa iza zakartahu bisirrika, maka apabila kamu menyebutnya dengan batin kamu, fa anta arifun, maka engkau adalah seorang waliullah. Pelajaran kita kelanjutan yang kemarin, beliau dalam nasihatnya mengatakan, mata zakartahu fa anta muhibbun, di mana-mana atau apabila engkau menyebutnya, mengingatnya, fa anta muhibbun, maka engkau itu dalam keadaan jatuh cinta kepada Allah. Ya. Tandanya orang yang cinta itu biasanya suka banyak menyebut-nyebut namanya. Selalu ingat terhadap yang dia cintai dimanapun, kamata di mana-mana, ya. Dalam kondisi apa saja, kondisi tertidur engkau ingat, engkau kangen, itu tandanya kamu muhibbun, orang yang sedang jatuh cinta. Nah, kemudian apabila engkau mendengar, ya, mendengar sebutannya laka kepada kamu, fa anta muhibbun, itu tandanya cinta ente sedang diterima. Kalau tadi belum tentu, ya, ente doang yang jatuh cinta, tapi belum tentu diterima. Begitu di hati kamu itu ada sebutan buat kamu, ya, maka kamu itu tandanya dicintai, ya, diterima cinta kamu oleh sesuatu tadi, yaitu oleh Allah Subhanahu. Apa tandanya? Tandanya apa tuh? Lihat, orang kalau berpuasa, ya, orang yang berpuasa, tandanya puasanya itu diterima oleh Allah. Tattaqun, dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun, kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Itu tandanya puasa Ramadannya itu diterima oleh Allah. Kalau dia berubah yang tadi menjadi orang yang biasa, menjadi orang yang fasik, kemudian menjadi orang bertakwa, itu tanda puasanya bagus, puasanya diterima oleh Allah. Kalau sholat, orang yang sholat tandanya diterima sholatnya itu muflihun, orangnya itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, ya. Orang yang orang yang beriman itu yang menunaikan sholat, dia itu muflihun, bahagia, ya, dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan di dalam ibadahnya itu. Efeknya, ya.
efek tanda diterima tuh. Sholat mah iya, puasa mah iya, hatinya masih gusar, belum diterima cintanya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang selalu menyebut dengan zikirnya kepada Allah ini? Adalah ana bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah, tanda kamu diterima ya. Tanda kamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati kamu tentram. Hati kamu nyaman, hati kamu sentosa, hati kamu bahagia, lapang hati kamu itu. Ini tandanya cinta kamu diterima oleh Allah. Bahagia itu. Ya. Nah, ini dalam masalah memperbanyak berzikirnya, memperbanyak mengingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan. Apa buktinya zikir kamu itu? Ya. Apa buktinya rasa cinta kamu itu, ungkapan cinta dengan banyak menyebut-nyebutnya tadi itu, kemudian kamu diterima? Buktinya adalah tadi. Hati kamu tenang, hati kamu bahagia, nyaman udah. Ya, sudah betul-betul segala sesuatunya itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya. Zikirnya sih ya banyak, tapi hatinya belum tentram, belum nyaman nih. Ya. Ini belum termasuk apa? Mahbubun, belum termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Pahala sih dapat. Ya. Nah, pahalanya sih pahala sawab ya, itu dapat. Nah, karenanya banyak ya, di dalam rangka berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dari para ulama-ulama kita. Ya. Di antara berzikir dengan kalimat thayyibah, afdhalul zikri itu la ilaha illallah. Ya. Orang banyak yang membaca secara umumnya adalah dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya, ya, itu pahala tetap dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang membaca zikir semacam itu, ya, zikir umum, zikir tauhid, ya, zikir syariat, itu nggak apa-apa, biarkan saja dia begitu. Ya. Berbeda dengan orang yang sudah mendapatkan bagaimana tata cara atau metode, ya, yang sudah berada di dalam thariqah, dia ada suatu cara dalam rangka berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka umum nggak apa-apa, jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan itu. Makanya zikir thariqah itu jangan ditempatkan di umum. Ya, pada ngaco semua nantinya. Agak akur, ya. Aduh, wah yang belakang, wah itu ya jangan tempatkan. Kenapa? Mereka belum tahu, belum paham, belum mengerti. Nah ini walau bagaimanapun hendaknya seseorang itu dia masuk mengikut, ya, mencari bagaimana dia untuk dapat menjumpai atau mendapatkan seorang guru yang khusus, ya. Guru boleh banyak, guru baca, guru tulis, silakan. Ya, guru hadis, guru tafsir, guru nahwu, shorof, dan sebagainya. Ya. Banyak, silakan, memang diperintahkan kita itu untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Tapi hendaknya seseorang itu memiliki seorang guru yang khusus yang dapat mengarahkan dia bagaimana tata cara yang sebenarnya dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih metode, dikasih cara tertentu itu. Kan dalam surah Yasin yang sering dibaca, ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu perintah di dalam surah Yasin. Allah perintahkan ittabi'u, ya, ikutilah oleh kalian. Artinya ikuti itu berada di belakang. Orang yang mengikuti itu mengikuti bagaimana sepak terjang seseorang. Ya, seseorang itu tentunya yang dimaksud tadi, ya,
adalah seorang guru yang khusus, nah, diikuti sepak terjangnya, ucapannya, perbuatannya. La yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Seorang guru yang tidak pernah minta balasan apapun dari kalian. Nggak minta ujrah, nggak minta balasan. Jangankan hal-hal yang lain, dia nggak perlu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih nggak perlu. Nah, wahum muhtadun, dan orang itu adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silakan kita itu berguru kepada orang-orang yang al-alim, al-alamah, ya. Orang yang alim, cari itu guru, silakan. Tapi tidak setiap orang yang alim itu berhak menjadi seorang mursyid. Dan tidak setiap mursyid itu adalah orang alim. Tidak. Ya. Nah, ini contohnya tadi. Di antaranya itu. Gurunya ya, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa? Dihikayatkan dalam kitab waktu itu Bidayatul Hidayah. Ya. Gurunya hanyalah seorang tukang rumput. Rumput kan laku tuh, ya, nggak dijualin. Kalau rumput zaman dulu tuh nggak, dari hasil usaha rumput nggak wajib mengeluarkan zakat kalau dulu.
Ya, kamu tinggalkan dah tuh. Lagi sila, lagi duduk, lagi banyak zikir kepada Allah, ya, bersama orang-orang yang soleh, karena akhlak belum dihilangkan tadi, ya, mudah goyah terhadap cobaan-cobaan yang datang. Fala tusahibhum, ya, fa inna fasadaka bi suhbatihim yaghlibu ala solahika. Janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan berguru, ya. Jangan dulu berguru kepada orang-orang yang soleh, kata beliau. Kenapa? Fa inna fasadaka, karena sesungguhnya kehancuran kamu itu, kerusakan kamu itu bisuhbatihim, dalam kamu bersahabat dengan mereka, itu mengalahkan kemaslahatan kamu. Jadi kemaslahatan kamu masih kalah sama kehancuran. Masih banyak prasangka-prasangka yang kagak bener nantinya. Ya. Banyak suhuzonnya sama gurunya tuh nanti dia. Ya, banyak prasangka buruknya. Ya, dulu kan pernah diceritakan tuh. Ya, pernah kita ceritakan hikayat siapa? Muridnya Tuan Syekh, ya. Itu muridnya. Yang ketika ada seekor kambing yang gemuk, yang cakep, ya, badannya bagus tuh kambing, kata Tuan Syekh begitu masuk ke halamannya, tangkap tuh kambing itu, tangkap, sembelih dan olah. Di antara santrinya nurut, beberapa santri nurut, ada 2 orang santri yang gak nurut. Wah, kambing orang main potong aja nih guru, ya, ini guru kambing orang main potong aja nih, bahaya ini, ya. Gua nggak mau bertanggung jawab ini. Dia nggak mau tuh berdua atas perintah gurunya tadi. Karena secara syariat memang benar kambing orang main potong aja, ya. Karena bertentangan dengan syariat. Setelah selesai disembelih dan kemudian diolah, taruh kalau kita diolah sedemikian rupa, terserah mengolahnya mau digulai, ya, mau disate silakan. Yang enak mau di sop ya. Sop, ya. Datang seorang tinggi besar membawa pedang. Orang sono, orang Irak, ya, Gebros, ya, bilang di situ, para santri, kamu melihat seekor kambing yang besar nggak nih lewat sini? Ciri-cirinya nih ada kalung hitam di bagian lehernya, dan di kaki kirinya pun ada gelang hitamnya. Nah, itu yang 2, wah ini nih, itu ya, ketahuan ini yang punya nih, marah besar ini yang punya. Ya. Santri yang lain bilang, betul Pak, betul, tadi ada, ya, masuk ke halaman sini, ke halaman pesantren, kata Tuan Syekh suruh potong, tangkap, karena udah diolah. Wah, kebetulan, ya, kata Tuan apa? Kata yang punya, orang yang punya bilang, kebetulan karena kambing itu tujuan saya mau sodakohkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalan. Kambingnya mau disedekahkan tuh. Ini kebetulan udah diolah, udah nggak apa-apa, udah silakan. Ya, tapi yang 2 ini, wah, ini bertentangan sama syariat ini. Kambing orang main potong aja, ya. Ini suzon dia. Ini pasadnya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Karena berprasangka buruknya kepada sang gurunya dia itu. Itu akhirnya jadi kagak maslahat. Ya, karena kagak banyak patuhnya, banyak enggak nurutnya, ya, banyak enggak ikutnya. Dak angka hajiraunati, ya, tinggalkanlah oleh kamu hajiraunati, tentang kebodohan-kebodohan. Nah, kebodohan-kebodohan itu tinggalkan, artinya tadi, ya, zikirnya, apanya itu. Jangan takut, ya, kita berguru kepada orang yang soleh, karena memang kita dalam rangka, kalau sudah ketemu guru kita siapa ada tuh, ya, di mana, ya, di pinggir gunung atau di pinggir hutan, ya, kita bertemu kepada orang yang soleh, ya, seorang di situ kita berteman, kita minta bimbingannya, minta arahannya, ya, supaya kita tahu bagaimana perjalanan hidup yang sebenarnya, akhir dari tujuan kita, ya, akhir harapan kita itu kemana sebenarnya. Ya, jadi tinggalkanlah angka hajiraunati, ya, tinggalkan kebodohan-kebodohan ini.
Wala tawaddudu gairahu, ya, dan janganlah kalian jatuh cinta selain kepada Allah. Janganlah kalian menaruh kasih yang di dalam hati selain kepada Allah. Wala tusahib gairahu, dan jangan kalian berguru selain kepada Allah. Jangan bersahabat sama siapapun kecuali kamu bersahabat kepada Allah. Sama Allah udah, ya, bersahabat, merasa selalu berdua bersama Allah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, seolah-olah bisa ngobrol bersama Allah, tersenyum di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Kalau sudah tadi sir, ya, dengan kolbu, dengan sirnya. Ini orang tangisan kita mewek, kita kagak didengar. Ya, mewek sih mewek kita, ya Allah, kagak didengar kita. Siapa lo? Lagi susah doang lu datang ke gua. Ya, mewek nangis. Kemarin lu kemana? Ya, gua tungguin di larut malam, lu kagak datang. Gua tungguin di pertengahan malam, ente kagak datang. Di sepertiga malam aku tunggu, kamu kagak datang. Malah orang lain yang pada datang. Gitu. Ya, kan ditunggu kita. Dalam hadis, ya, tunggu oleh Allah. Hai, siapa yang mau beristighfar, mau mohon ampun, aku ampuni, Allah. Siapa yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Siapa yang memohon sebuah permohonan, aku kabulkan permohonannya. Allah tungguin. Di larut malam, di pertengahan malam. Nah, karena mainannya sekarang HP, mainannya udah. Nah, mainan HP mulu. Sampai jam 3 pagi main HP. Ya taruh pules dia. HP-nya menyanyi, orangnya pules gitu. Ya. Apalagi di grup, gak berhenti itu di grup. Ya, ini itu komen, ini komen itu. Pada bagaimana tuh Ustaz komen mulu di HP? Agar berhenti udah larut malam. Ya. Mainannya bukan tasbih, mainannya di HP, ya. Boleh saja, boleh, tapi pergunakan, ya, seadanya, sepenuhnya. Sama saya juga begitu. Sama-sama manusia, ya. Bukan nyalain orang, nyalain lain. Ya. La tusofa, gitu. Janganlah kamu memurnikan, ya, diri kamu, menjernihkan diri kamu gairah selain kepada Allah. Jadi ada ketenangan, beningkan hati kamu itu kepada Allah, tenangkan hati kamu kepada Allah, sucikan. Syawwahu alaika ya akhbasal khabas. Ya akhbasal khabas, wahai yang paling buruk-buruknya dari sebuah keburukan. Udah buruk, ini paling buruk, ahmakon, ya, khobusi, ya, paling buruk-buruknya yang buruk, ya ahmako, wahai orang bodoh. Yahudiyun au nasroniyun ahabba ilaika minni. Orang Yahudi dan orang Nasrani pendapatnya kamu lebih terima, kamu lebih senang dibandingkan pendapat aku. Gitu kata beliau. Ya. Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, pendapatnya kamu lebih senang, lebih cinta dibandingkan pendapat aku. Lebih cinta kepada mereka dibandingkan kau mencintai aku, kata Suan Syekh begitu. Kamu nggak nurut, nggak ikut. Kata orang mereka, kata orang kafir, kamu ikut aja udah. Dajjalun, adapun Dajjal, yakti, akan datang itu Dajjal min Khurasan, dari negeri Khurasan, yaitu negeri Afghanistan, negeri bagian wilayah timur, ya, yang ada di bagian Afghanistan, Irak, apalagi itu Afghanistan, ya, bagian-bagiannya itu Persia Timur, bagian Persia Timur, ya, itu namanya Khurasan, negeri yang ada di sana. Itu munculnya akan di situ, datang dari kata beliau, Dajjalun ya'ti, akan datang dari sana, dari negeri Khurasan. Coba silakan nanti dilihat, ya, di sejarah di Google, ya, Khurasan itu apa.
yang zipu zahiruhu, nampak zahirnya mah rapih. Itu. Nazofa, bersih, rapih, ya. Zahirnya siapa? Zahirnya Dajjal. Pakaiannya menutup auratnya, bagian fisik luarnya betul-betul seorang muslim, ya, betul-betul seorang mukmin. Wa yatafaqqahu 'alaika, dan Dajjal itu mengajarkan tentang agama kepada kamu. Ahabba ilaika minni, kamu lebih suka kepada Dajjal itu dibandingkan aku? Gitu. Ya. Kata beliau sudah nyebutkan dari zaman dulu tuh. Ya. 5 abad yang lalu, 4 abad yang lalu beliau sudah ngomong. Dajjal itu seperti itu, ngajarin agama. Seolah-olah betul ini agama yang diajarkannya. Agamanya murni, yang lain salah mulu. Tuh. Ya, udah dari sana disebutkan oleh beliau. Johirnya nampaknya semacam itu, tapi batinnya, ya. Apa kamu lebih cinta yang begitu dibandingkan aku? Kata Tuan Syekh. Ya ibadallah, wahai para hamba Allah, ala halimu ila hayatin daimah. Wahai para hamba Allah, marilah kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Ya. Ila mu'in, kepada kehidupan yang sebenarnya. La yundobu abadan, ya. Ila babin, ya, yang dimana kehidupan yang jelas tadi itu belum terlambat kamu itu selamanya. Ila babin la yughlaqu abad, ya, abadan, ya. Marilah halimu, menujuklah kepada sebuah pintu yang enggak pernah dikunci selamanya. Menuju pintunya Allah, ya. La yughlaqu abadan, enggak dikunci selama-lamanya, masih terbuka terus sebelum nanti pintu taubat ditutup. Masih terbuka pintu-pintu Allah itu, silakan masuk, ya. Menuju, duduklah, bersila, ya. Sholatlah beberapa rakaat, ya. Kemudian munajatlah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, mohon bimbingannya, mohon arahannya, ampunannya, mohon keberkahannya, mohon ridhonya, mohon ampunan, ya. Enggak pernah dikunci pintu itu selama-lamanya. Halimu ila dhillin, ya, la yazul, marilah bersegeralah menuju kepada sebuah naungan yang enggak pernah sirna. Ya, naungan ini artinya betul payung, ya. Payung, naungan dari Allah yang tidak pernah sirna. Mohonlah naungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah akan memberikan naungannya. Ya, naungannya itu enggak pernah sirna, selalu ada, ya, selalu terus menerus sampai nanti yaumil qiyamah. Kapan lagi? Kita nggak tahu kapan. Jangan makin nunggu nanti udah dekat kiamat, ya. Yang ditunggu begitu, kita nggak tahu kapan ini. Dalam zilin la yazul, naungan yang tak pernah berhenti, ya, tak pernah sirna, terus naungan Allah itu. Kan ada berapa? Ada 9, ya. Ada 7 orang nanti yang tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Yang sudah disampaikan oleh para penceramah-penceramah kita, guru-guru kita itu. Ila samrotin la tanqus, ya, marilah menuju kepada sebuah buah yang enggak pernah habis. Mendapatkan hasilnya, mendapatkan buah, menikmati buahnya, buahnya itu enggak pernah habis, abadi selamanya. Nah, kapan mulainya? Dari sekaranglah kita menanam, ya, supaya tanaman kita itu nanti berbuah, bukan hanya berbuah di sana, tapi berbuah di dunia, sudah dinikmati. Ada seorang hamba Allah di wilayah Jawa Barat sana, yang di Cirebon sana itu, ya. Dia ada gurunya tuh. Dia bertanya sama gurunya, karena selama ini gurunya dia lihat pohon diajak bicara.
hewan berbicara, ya, benda-benda mati diajak bicara, dan seringkali suka mengucapkan salam dan menjawab salam. Santri itu bertanya, Mbah, kenapa sih Mbah pohon ajak bicara? Jadi kayak orang gila, gitu ya. Dia bilang, anak sudah memetik buahnya, ente nanam aja belum. Ya, anak sudah memetik buahnya, nah ente menanam aja belum. Udah gitu nanamnya kagak bisa. Itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam, tempat untuk menanam. Nah, kapan? Akhirah, untuk menuju kehidupan akhir. Nanamnya di sini, di alam nanti metik buahnya. Buah yang enggak pernah berhenti, selalu ada terus, ya. Wallahu ta'ala alamu.